Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Ya, seperti biasanya kita akan kembali lagi membahas soal berita bola terkini hari ini. Semoga ini bisa memberikan tambahan informasi kepada teman-teman semua, para pecinta sepak bola tanah air. Dan tanpa perlu banyak basa-basi, kita akan segera bahas videonya satu persatu. Let's go. Indra Safri lebih baik dari STY. Dengan gelar juara AFF U19 ini, Itu kata Indra Bung Towel Safri ya. layak menggantikan Coach Sintayong di timnas senior. Ya kira-kira kayak gitulah kata-kata yang akan terucap dari mulut Bung Towel ya mungkin dalam 2 atau 3 hari ke depan gitu. Dan para teman-temannya, terbukti. para lokal pret, setelah malam hari ini timnas U19 Indonesia mampu memastikan gelar juara Asian Boys Championship Under 19 setelah di final mengalahkan Thailand dengan skor tipis 1-0 lewat gol dari James Raven pada babak pertama. Gelar juara pada malam hari ini tentu menjadi gelar juara kedua bagi timnas U19 pada kompetisi level ASEAN AFF U19 setelah pertama kali menjadi juara pada tahun 2013 yang juga dilatih oleh Coach Indra Safri. Ya, jadi memang pendekatan yang dipakai Coach Indra Safri pada malam hari ini memang pendekatan permainan defensif ya. Terlihat pada babak kedua full defensif, bahkan Full ball defense. possession sampai Apalagi sudah unggul 60-40 satu untuk ya. Thailand gitu. Tapi terbukti pendekatan permainan defensif yang diterapkan sama Coach Indra Safri membuahkan hasil. Karena ketenangan dari Kadek Arel, Iqbal Gwijangge, dan juga Alvarez Buffon mengawal ini belakang timnas Indonesia. Tercatat ya hanya 1-2 kali lah lewatnya. Tapi selebihnya pemain belakang timnas Indonesia tampil solid. Bang Jai, kok Bang Jai mau bela timnas sih? Nah, ini dia. Emangnya kenapa? Ya enggak, nanya aja sih. Ya terserah gue. Kenapa? Emang lu aja yang boleh bela timnas? Anjir nih anak baru, darah tinggi Anjir, banget. anak baru. Kita kan cuma nanya aja Bang Jai. Kita juga sama kayak Bang Jai. Ya gue pengen aja bela timnas. Dan gue ingin belajar juga. Lemparan jauh. Siapa tuh? Si Arhan. Mana tuh anak? Kenapa gak dimainin? Hah? Buset, gue suka nih yang model-modelan gini. Tunggu Bang Jai, gue baru masuk. Gue juga baru masuk Bang Jai. Kenalin, gue Egi MVP. Sini Bang Jai, gue ajarin. Pertama-tama lemesin badan dulu ya. Gini-gini kayak gue. Ikutin ya. Pas mau lempar bilang lemparan Aziza. Lemparan Aziza. Anjir gue dapat. Gol. Nih. Gue adalah Egi MVP. Yang cetak gol nanti bapak kasih sepeda ya. Anjir dapat sepeda cok. Lo harus bagi-bagi sepedanya Ada Pak sama gue. Jokowi. Itu gol berkat lemparan gue. Enak banget anjir. Gue gabung Indonesia ah. Buset jangan ya. Indonesia gak nerima kayak lu. Hah, sialan gue kekel nih. Aduh. Anjing nih Vietnam. Kartu merah Zed. Rekan saya disledik. Gue pukul lu ya. Gila Bang Jo, keren. Keren. Tapi lebih keren gue sih. Bang Jai, kok Bang Jai mau bela timnas Lucu sih? viral ini teman-teman. Emangnya Setelah berdiskusi dengan pelatih timnas Indonesia Sintayong, akhirnya Erick Thohir menjalin komunikasi dengan Ole Romeni, meyakinkan Romeni yang juga dibantu rekannya yang sudah terlebih dahulu gabung timnas Indonesia. Romeni menyatakan siap bergabung timnas Indonesia. Proses naturalisasi Romeni tinggal menunggu waktu. Posisi Romeni adalah penyerang lini depan, dan saat ini ia bermain di klub FC Utrecht, Liga Kasta tertinggi Belanda. Usianya masih cukup muda, yakni 23 tahun. Erick Thohir berharap kehadiran oleh Romeni menambah daya gedor lini depan timnas Indonesia menghadapi ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia butuh pemain pelapis untuk menghindari pemain yang lainnya cedera. Semoga dilancarkan proses naturalisasinya. Ayo cepat oleh Remuni. Persiapan dalam kualifikasi round 3 kita ya. Yang bikin gue gedeg itu si kakek yang cetak gol. Oh, ini yang Di dikatakan Liga Inggris coach atau ya. Liga modern lah. Kalau kita ketinggalan Dikritikan sih. lawan tim yang kita bisa lawan, kita cetak gol seri, kita ambil bola langsung kick off untuk incer gol kedua. Ya, Kecuali lawan kita jauh lebih bagus, oke. kita tim kecil, kita ulur waktu, ya kan? Iya, iya. Kita ulur waktu biar skor seri. Kita ini bisa ngelawan Panama. Peluang untuk dapat 3 poin itu lawan Panama. Si kakak cetak gol joget-joget dong. Joget-joget dong. Itu yang makanya netizen ngebully teman-teman. Dan ini sebenarnya sudah lama pernyataan seperti ini waktu Piala Dunia kemarin. Ya. Tapi
Udah diangkat lagi sekarang ya. AFC tampak ingin Indonesia gagal lolos ke Piala Dunia dengan tiba-tiba menggelar Piala AFF 2024 membuat Erick Thohir Piala terkejut. Ketua kesayangannya PSSI si ini Bung heran karena di tengah padatnya jadwal timnas Indonesia, AFC justru menjadwalkan Piala AFF. Hal ini mengganggu fokus timnas yang sedang mengikuti kualifikasi Piala Dunia zona Asia dan juga harus mempersiapkan diri untuk Piala AFF. Indonesia juga dijadwalkan uji coba melawan Tanzania. Pemain kita pasti kelelahan dengan jadwal yang padat, ujar Thohir. Pelatih Shin Tae-yong hanya tertawa menanggapi hasil drawing Piala AFF karena fokus utama tim adalah kualifikasi Piala Dunia. Jadi bagaimana tanggapan kalian, guys? Fokus aja ke Piala Dunia. Assalamualaikum warahmatullahi Nah, wabarakatuh. ini yang meludah Pakai bendera pasif Indonesia itu ya. boleh, tapi tidak juga sampai meludahi bendera negara Indonesia. Maka dari itu saya Damar Gali meminta maaf kepada seluruh warga Indonesia kan? atas perbuatan buruk Ujung-ujungnya saya minta terhadap maaf. bendera negara Indonesia. Saya sangat-sangat mengakui kesalahan saya. Perbuatan saya sebelumnya itu hilang memang murni sakit kesalahan saya. ininya ya, teman-teman. Jadinya saya berharap kepada seluruh warga Indonesia untuk memaafkan kesalahan saya tersebut. Terima kasih. Ada yang komentar netizen, ya kami maafkan tapi proses hukum harus terus berjalan. Nanti udah viral, seenaknya bikin konten, udah viral, ujungnya minta maaf. Nah, kayak Asnawi berani mengorbankan gajinya yang jauh lebih kecil tapi main di luar. Itulah menurutku seorang profesional atlet. Nggak apa-apa dia nurunin gaji tapi dia dapat pengalaman oke main di liga luar. Kan terlalu nyaman di sini. Betul. Nah, Dulu kan ada isu-isu yang dulu kalau pemain naturalisasi atau keturunan ke sini itu juga ada kontraknya. Kalau yang sekarang-sekarang gimana, Bang? Enggak, Bang. Nggak ada, Bang. Enggak ada. Bukan dibayar. Jadi memang karena lobby dan memang pengen main di Piala Dunia gitu. Iya. Soalnya kan masih ada Jadi yang lebih penasaran. kepada banyak hanya biaya administrasi aja, Bang. Biaya dokumen-dokumen. Iya, dokumen-dokumen kan ada agennya juga, apa semua kan harus kita hargai, lebih kepada itu aja. Oke. Jadi nggak ada namanya kontrak bayar per ini, enggak. Fasilitas yang mereka terima sama dengan pemain timnas lokal kita juga, Bang, sama aja. Di hotelnya sama, kamarnya sama, semua sama. Ketika dapat honor pun, kan dapat honor, Bang. Nah itu, ini aku bilang makanya, Bang, aku senang kalau yang sekarang ini nggak tabu untuk ngomong begitu. Honornya pun oke, sama. Bonus pun, Bang, bagi rata. Itu per pertandingan, Bang? Per pertandingan, ada bonus juga kadang-kadang. Dan memang udah ditetapkan? Ada ditetapkan. Bener, Bang? Bener. Coba, Bang, lihat ke pemirsa, Bang. Sama. Kepala gua yang Siapa yang host? Siapa yang bintang tamu ini? Guys, pagi-pagi ngeliat foto kayak gini. Ivar, Izes, bareng foto sama Ole Romeni. Kode nggak tuh? Ya, Kode jadi foto nggak ini tuh? Semalam, guys. Setelah pertandingan antara Venezia melawan Utrecht yang berkesudahan dengan skor 2-1 untuk kemenangan Venezia. Jadi mereka foto bersama. Mungkinkah ini tanda-tanda Ole Romeni akan berseragam merah putih? Atau ya cuma foto sebagai teman aja? Kalau gue nilainya ini pertanda baik, guys. Iya. Kita doain aja September. Tanda-tanda Ole Romeni telah menjadi nyata. rahasia dari timnas Garuda Merah Putih. Here we go, Ole Romeni. Hi Indonesia, Jens Haver. Personally, I would like to try to express my gratitude in Bahasa Indonesia. Oh, mau belajar bahasa Indonesia? Halo Indonesia, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak atas dukungan yang tiada henti bagi kami. Berkat itu, kita berhasil mencetak kemenangan mirip Ivan untuk Gunawan, Indonesia. Pak. Mirip Dukung sekali, kembali apalagi tim rambutnya Garuda begitu. Muda agar dapat mencetak kemenangan untuk Indonesia lagi ke depannya. Kesempatan untuk menciptakan gol tentunya tidak dapat dilakukan sendiri. Kerjasama dan ritme antar pemain sangat penting dan kuncinya adalah waktu. Memahami ketepatan waktu untuk menjawab umpan rekan tim bagi saya sangatlah penting. Makanya untuk belanja online saya pilih Shopee. Karena ada ujung-ujung Shopee, Pak. Endorse teman ternyata ya. Ya ajak Pak Menpora waktu ya, itu Pak ya? Menpora, Pak Amali ketemu Sintayong pertama. Waktu saya jabat tangan saya, Sintayong nanya, Fahri Husaini. Oke. Saya ngomong sama Pak Ibul, saya bilang ini minta Fahri Husaini. Untuk asisten. 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 Ih, sombong. Nggak mau dia? Nggak mau. Menolak ya? Menolak. Jadi Karena kalau dia bilang menolak, dia betul? Betul, dia menolak. Ya, dia punya alasan untuk menolak. Nggak apa-apa juga, gitu. Nggak ada masalah gitu. Tapi maksud saya, ya kita mungkin Fahri merasa bahwa dia sejajar dengan Sintayong, nggak apa-apa juga. Itu hak dia untuk merasa itu. Tapi faktanya Sintayong ini kan pelatih kelas dunia. Ya. Jerman juara. Jerman pernah dikalahin. Kalah sama dia. Juara dunia bertahan. Iya, juara bertahan. Kalah sama dia. Terus kita mau gimana?
Korea Selatan sekarang kalah sama dia. Justru Timnya itu. sendiri, ya, oke, terus? Justru itu. Jadi menurut saya, masa sih lu nggak ngelihat ada kelebihan Sintayong? Lalu pertanyaannya kenapa Sintayong pakai pemain naturalisasi? Lalu tanya dong ke diri kita masing-masing. Siap nggak anak-anak kita? Nah, kan harus yang kita ingat juga gini, Helmi. Anak-anak pemain bola, dan bukan cuma pemain bola, atlet kita rata-rata itu dari kelas menengah bawah. Kelas menengah bawah di Indonesia metode makannya kan cuma AMK. Asal makan kenyang. AMK. Iya kan? Asal makan ya. Mau itu instan, mau itu pokoknya yang penting kenyang. Iya. Kan sementara gizi kan harus nutrisi gizi itu harus Nah, kalau dia dari kelas menengah bawah bagaimana mau dapat itu? Itu pertama. Kita lihat sekarang anak-anak pemain yang ada sekarang, termasuk pemain-pemain yang lokal yang ikut di sini, nggak ngos-ngosan tuh. Marcelino misalnya. Marcelino ya. Terus Sadli nggak ada yang ngos-ngosan. Kenapa? Arhan nggak ada yang ngos-ngos. Kenapa? Mereka main di luar. Pertanyaannya, kok mereka bisa main di luar, yang lain nggak bisa? Kan ada tuh pemain yang mengatakan kita sama mereka 11-12. Ya mungkin, itu. Tapi di jalur yang lain, M. Thohir ini pasti 20 lawan 3 gitu. Bukan Erick Thohir. M. Tahir main di luar. Dan yang paling fundamental nih yang nggak banyak orang tahu. Pemain Indonesia itu di zaman yang lama. Sekali lagi saya nggak mengurangi rasa hormat, rasa cinta saya, rasa bangga saya kepada mereka semua. Karena mereka adalah bagaimanapun sudah mengabdikan dirinya untuk dunia sepak bola kita. Minder. Ada gitu ya, Bang? Bukan gitu lagi. Ya, begitu ketemu orang ngomong bahasa Inggris, ngomong Korea, minder. Orang kalau minder ilmunya hilang. Sehebat apapun diajak, Pak. Aduh, luar biasa pembahasan itu ya. Itu kayaknya podcast di Helmi Yahya ya. Asem, padahal udah diajak loh sama Coach STY, minta untuk Fahri Husaini menjadi asisten pelatihnya. Tapi merasa diri setara dengan STY, dia menolak. Sombong teman-teman ya. Gimana sih? Suster, inilah yang kelemahan dari pelatih-pelatih mereka seperti kita ini ya. Merasa diri itu tidak mau tersaingi. Merasa diri lebih hebat dari orang lain, setara. Sudahlah. Udahlah ya, kita pamit dulu teman-teman ya. Berikan tanggapan dan opini kalian di kolom komentar. Saya pamit dulu, see you on the next video guys, and God bless. Bye guys.